Tuhan untuk bisa menyampaikan hal-hal yang Tuhan ingin, supaya setiap kami tahu, kami dengar, dan terlebih supaya kami bisa mempraktekannya, melakukannya di dalam hidup kami, supaya hidup kami menjadi kehidupan seperti yang Engkau ingini. Jauhkan kami dari segala gangguan, hal-hal yang bisa menyebabkan perhatian kami terganggu. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur, berdoa, memohon semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Hari ini kita memperingati hari apa? Hari Pentakosta, ya. Hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, ya. Ketika Tuhan Yesus bangkit, menyatakan dirinya selama 40 hari berulang-ulang kepada muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup, ya. Nah, kemudian setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke sorga. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya jangan meninggalkan Yerusalem, berdoa dan menantikan janji Bapa, ya, janji Bapa yang kemudian Tuhan ulang di dalam Kisah Rasul 1 ayat 5. Kamu harus menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu apa? Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama kemudian kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Jadi murid-murid sesudah menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ya, murid-murid kembali ke Yerusalem dan tinggal di rumah tempat mereka berkumpul. Waktu itu kira-kira ada 120 orang, ya, termasuk 12 rasul dan orang-orang percaya lainnya berkumpul di situ. Mereka bersehati berdoa, ya. Itu yang sudah kita lakukan toh selama ini. Ini hari ke-10, ya. Jadi tiap hari bertekun sehati berdoa, ya. Hari ini peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, ya. Judulnya Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Mari kita membaca firman Tuhan yang mendasari khotbah pagi ini, yang diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 21, saya akan membacakannya. Bapak Ibu bisa sama-sama memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?
Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai, kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berbahagia orang yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan melakukan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, ya, hari ke-50. Kalau di dalam perjanjian lama itulah hari-hari raya bangsa Yahudi yang ditetapkan Tuhan, ya. Satu hari setelah 7 sabat. 7 sabat itu 49 tambah 1 hari. Jadi hari ke-50 itu hari pengumpulan hulu hasil, ya, panen raya. Jadi diperingati, ya. Dan Tuhan sudah berfirman di dalam perjanjian lama, itu yang dikutip oleh Rasul Paulus. Nanti di hari-hari terakhir Tuhan berfirman, aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia, ya. Jadi terbuka untuk semua orang, ya. Kalau di dalam perjanjian lama Roh Kudus tidak dicurahkan kepada semua orang, tetapi orang-orang tertentu, ya, yang dipilih Tuhan, seperti nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, ya. Nah, itu janji Tuhan di perjanjian lama. Waktu berlalu terus sampai Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ada seorang namanya Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis yang mendahului Tuhan melayani, buka jalan untuk Tuhan. Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang banyak, aku membaptis kamu dengan air, tapi nanti akan datang Dia yang sudah ada lebih dahulu daripadaku, ya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus yang membaptis orang-orang percaya dengan Roh Kudus, ya. Makanya setelah Tuhan Yesus menyelesaikan semua pelayanannya, mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, hidup, ya, hidup, menampakkan diri berulang-ulang kali kepada murid-murid.
Dan kemudian sebelum terangkat, setelah 40 hari, berpesan supaya murid-murid tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Menanti selama 10 hari. Jadi tepat 50 hari itu Pentakosta. Itulah yang terjadi, saudara. Ya, yang tadi sudah kita baca, murid-murid 12 rasul dan orang percaya, kira-kira 120 orang berkumpul di satu tempat menantikan janji Bapa. Mereka bertekun di dalam doa, ya. Dan ketika mereka sedang berdoa di hari ke-10 itu, goncang, saudara. Ada gempa, ya, goncang, kemudian ada tiupan angin yang keras, ya. Dan mereka semua melihat ada lidah-lidah seperti nyala api, ya, bertebaran seperti lidah-lidah api gitu, hinggap turun ke atas mereka, menghinggapi mereka, ya. Dan kemudian dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata asing, ya. Mereka belum pernah belajar bahasa itu, tapi bisa, ya. Tadi ada banyak, ada belasan daerah, ya. Tadi udah disebutkan sampai ke orang yang mungkin dari Arab datang ke situ, berkumpul di Yerusalem, ya. Jadi ngerti, masing-masing berbahasa asing, daerah yang jauh, ya. Jadi orang-orang yang datang ke situ tuh tercengang-cengang. Apa yang terjadi ini? Apa artinya? Ya, seperti itu. Ternyata mereka berbahasa asing itu satu pemberian Roh Kudus, ya. Mereka belum pernah belajar, tapi tiba-tiba bisa, ya, bisa bahasa asing. Dan orang yang dengarnya jadi ngerti. Mereka sedang menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, yang besar, ya. Tetapi ada orang yang mengejek, menyindir bahwa mereka sedang mabuk. Petrus berdiri berkhotbah, saudara, sampaikan khotbah. Kalau saudara baca terus, ya, sampai ke bawah itu ayat-ayat berikutnya itu isinya khotbah Petrus yang menjelaskan siapa Tuhan Yesus itu, yang baru beberapa waktu yang lalu disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit itu. Dia jelaskan sehingga orang-orang terharu, saudara. Orang banyak mendengar khotbah terharu. Akhirnya hari itu, saudara, yang mendengar khotbah Paulus itu bertobat, saudara. Karena Rasul Petrus menyerukan, hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus, ya, bertobatlah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang percaya menerimanya dibaptis. Waktu itu kira-kira 3.000 jiwa. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat, ya. Tuaian besar, saudara. Tuaian besar. Tuhan menuai jiwa-jiwa. Saudara, jadi hari Pentakosta itu apa maknanya bagi kita, ya? Kita akan melihat satu persatu. Pentakosta itu menandakan pengenapan janji Allah, ya. Pengenapan janji Allah. Janji Allah diulang-ulang, ya. Waktu Petrus ada di situ di hari Pentakosta itu, ketika dia berdiri, karena ada yang menyindir mereka ini mabuk, Petrus mengacu ke kitab Yoel, ya. Nubuatan yang sudah diucapkan oleh Nabi Yoel. Firman Tuhan itu menyatakan bahwa ada firman Tuhannya di yang nats kita baca tadi, mulai dari ayat 17, ya. Ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Itu nubuatan Yoel yang mengungkapkan bahwa Allah di hari-hari terakhir akan mencurahkan Rohnya
kepada semua manusia. Jadi waktu Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, Yohanes Pembaptis muncul, Yohanes juga mengulang bahwa Bapa yang mengutus dia itu akan mencurahkan rohnya, artinya membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus juga mengulang, mengatakan kepada murid-muridnya, kamu ingat apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Maka sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, itu terjadi, saudara, ya, terjadi di hari Pentakosta ini. Jadi Pentakosta itu menandakan penggenapan nyanyi Allah, ya, penggenapan nyanyi Allah. Saudara, itu bisa dibaca di rumah ayat-ayatnya. Matius 3 ayat 11, Yohanes 1:33 itu perkataan Yohanes Pembaptis, dan kemudian Kisah Rasul 1 4-5 itu yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa orang-orang percaya akan menerima Roh Kudus, ya, yang dicurahkan. Yang kedua, saudara, peristiwa Pentakosta itu menandakan hari-hari terakhir dari zaman akhir ini telah mulai, saudara, ya, telah mulai. Karena Petrus kan mengacu ke Yoel tadi, ya, Nabi Yoel, bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya. Jadi akhir zaman itu panjang, saudara, ya. Akhir zaman itu bukan satu hari atau beberapa hari, tapi panjang, ya. Karena zaman akhir itu dimulai dari Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dan kemudian dimulai hari pencurahan Roh Kudus, ya. Setelah Tuhan Yesus melayani dan menyelesaikan segala tugasnya untuk menebus manusia berdosa, ya. Kemudian setelah selesai, sebelum terangkat ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Nah, itulah dimulai zaman akhir, ya. Jadi hari Pentakosta pada zaman rasul-rasul itu termasuk hari-hari terakhir, ya, hari-hari terakhir. Sampai sekarang sudah hampir 2000 tahun, ya, 2000 tahun. Nah, itu masih zaman akhir, ya. Coba kita lihat 2 ayat 17, kan Rasul Petrus mengatakan tadi, di hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku. Nah, itu terjadi. Roh Kudus turun, lidah-lidah api menghinggapi mereka dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Coba bandingkan dengan Ibrani 1 ayat 2. Mari kita buka firman Tuhan, Ibrani 1 ayat 2. Di sana dikatakan, setelah pada zaman dahulu, kalau ayat satunya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka ayat 2 dikatakan, maka pada zaman akhir ini, saudara. Kapan zaman akhir itu? Setelah ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi zaman akhir itu dimulai ketika Allah berbicara tidak melalui nabi lagi, langsung anaknya. Tuhan Yesus diutus ke dunia ini untuk menyampaikan rencana Tuhan, ya, rencana keselamatan Tuhan. Nah, itu dimulai zaman akhir. Jadi zaman akhir itu 2000 tahun lebih, ya. 2000 sejak Tuhan Yesus datang ke dunia ini sampai sekarang belum berakhir, saudara, ya. Kapan berakhirnya, Pak? Saya juga tidak tahu, ya. Tapi waktunya sudah dekat, ya. Sudah dekat. Tuhan Yesus akan datang lagi. Karena nubuatan-nubuatan Alkitab sudah banyak yang digenapi, ya. Roh Kudus sudah dicurahkan, ya. Dan keselamatan sekarang terbuka bagi semua bangsa-bangsa, dari bangsa manapun. Jadi hari-hari terakhir itu, ini babak terakhir, saudara. Babak terakhir kehidupan.
Sebenarnya kalau belajar Alkitab sangat menarik sekali ya saudara. Dari mulai Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya, Allah menciptakan manusia, kemudian ada tokoh-tokoh yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Mulai dari Adam, kemudian ada yang namanya Nuh ya, Nuh, Abraham, Musa, Raja Daud. Nah itu Tuhan memberikan janji-janjinya itu loh. Kepada Nuh Allah berjanji nggak akan ada lagi pemusnahan manusia dengan air. Pelangi lambangnya. Ya. Busurku akan kutaruh di cakrawala. Maksudnya kalau aku lihat busur itu aku ingat janjiku. Setelah semua manusia cuman musnah, tinggal 8 selamat, Allah janji nggak akan musnahkan lagi dengan air ya. Nah itu janji kepada Nuh. Kemudian kepada Abraham, janji yang sentral kepada Abraham adalah Abraham akan menjadi bangsa yang besar, walaupun dia udah kakek yang usianya lanjut, tidak punya anak karena istrinya mandul, tapi Allah berjanji akan punya anak dan menjadi keturunan yang besar. Allah berkuasa mengenapi janjinya. Di masa tuanya umur 100 tahun punya anak, Ishak. Itu anak janji, ya, anak janji. Jadi Allah menggenapi. Satu, Abraham akan jadi bangsa yang besar, punya nama yang termasyhur, ya, termasyhur. Sampai zaman sekarang Abraham terus disebut-sebut, ya, di sepanjang zaman. Bapak Abraham, ya, bapak banyak bangsa, bapak orang beriman. Nama yang termasyhur. Kemudian Abraham dijanjikan tanah, ya, tanah yang sekarang terus jadi sengketa di Palestina, ya, Israel dengan Palestina. Sekarang lagi gencatan senjata. Beberapa hari yang lalu perang luar biasa, porak-poranda, kena rudal-rudal, saudara. Ya, jadi janji tanah, nama yang termasyhur. Kemudian yang terakhir ini, saudara, ya, yang luar biasa. Oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati, termasuk kita. Kita bukan bangsa Yahudi, kita nih bangsa-bangsa asing, ya, bukan bangsa pilihan, tidak mengenal Allah itu siapa, ya, tetapi berkat Abraham sampai ke ujung-ujung bumi, ya, termasuk kita. Dan dikatakan di dalam surat Galatia, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia diperhitungkan jadi keturunan Abraham. Luar biasa, saudara. Saya bisa mengatakan saya keturunan Bapak Abraham karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itulah keturunan yang dimaksud, yang akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Nah itu ada babak-babak, ya saudara. Tuhan berbicara lewat nabi-nabi. Setelah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, apalagi setelah menyelesaikan semua yang harus dia kerjakan, menanggung dosa isi dunia ini, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Di atas kayu salib Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Artinya segala yang dia perlu kerjakan untuk menyelamatkan dunia ini sudah selesai dilakukan, ya. Jadi itu dimulai babak akhir, saudara. Kalau saudara lihat dari perjanjian lama, ada 4 kerajaan, ya, yang dinubuatkan oleh Daniel. Satu, ada yang namanya patung emas, kepala emas, itu Babel. Babel berkuasa beratus-ratus tahun, kemudian dikalahkan oleh Media Persia. Ingat waktu saya khotbah tentang Esther, Ratu Esther, itu zaman Media Persia, rajanya Raja Kores. Jadi itulah perak, ya, bahu yang terdiri dari perak, itu Raja Persia. Itu pun ratusan tahun menguasai dunia, tumbang oleh Yunani. Jadi Babel digantikan Media Persia, Media Persia dikalahkan oleh Yunani, berkuasa ratusan tahun. Akhirnya yang keempat, karena dinubuatkan cuma 4, saudara.
empat yang menguasai dunia, ya. Yang terakhir Romawi. Romawi itu lama berkuasa ratusan tahun, tidak ada yang mengalahkan. Romawi itu pada zaman Tuhan Yesus, bangsa Israel lagi dijajah bangsa Romawi, ya. Jadi bangsa Romawi tidak dikalahkan oleh bangsa lain, tetapi akan melebur sendiri, ya, karena digambarkan seperti patung itu dari tanah liat dan besi, nggak bisa campur kuat, karena perkawinan campur akhirnya cerai berai, ya. Jadi di zaman sekarang itu modern ini Eropa, ya. Eropa itu Romawi, ya. Jerman, Inggris, Perancis dan lain-lain itu Romawi, ya. Jadi pecah-pecah dan jadi negara-negara sendiri. Saudara, tapi ada satu kerajaan yang menghancurkan semua kerajaan yang ada, yaitu kerajaan Allah, ya. Jadi Tuhan Yesus itu seperti batu yang muncul menimpa patung itu, hancur lebur semua ketimpa batu itu. Itulah batu karang Tuhan Yesus, ya, yang mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Saudara, kita adalah anak-anak kerajaan atau warga kerajaan Allah. Ini babak akhir, saudara. Jadi Pentakosta itu menandakan hari-hari terakhir dari zaman akhir ini telah mulai, saudara, dan akan diakhiri. Diakhirinya kapan? Kalau Raja kita datang, ya. Kita ini sedang menantikan Tuhan kita, Raja kita, ya, yang sudah datang ke dunia pertama kali menjadi bayi, ya, menjadi manusia yang lemah, yang menderita di atas kayu salib, mati. Tapi nanti kedatangan kedua kali dia akan datang sebagai Raja yang agung, yang mulia, yang dahsyat, saudara, ya. Dia akan mengakhiri segala kefasikan, kejahatan di dunia ini, termasuk nanti di penghujung akhir zaman itu Tuhan akan menghukum segala yang jahat, ya, termasuk iblis. Iblis ditangkap, masukkan ke lautan api. Itu nanti, ya. Saudara, ini babak akhir, saudara. Tuhan akan datang, tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan mengatakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, ya. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Nggak ada yang tahu, saudara. Yang diperintahkan oleh firman Tuhan, setiap kita harus siap berjaga-jaga, saudara, ya, berjaga-jaga supaya kita tidak lengah, ya, tidak jangan kedapatan kita tidak siap, ya, saudara. Itu kita harus siap sedia. Jadi firman Tuhan Pentakosta itu menandakan hari-hari zaman akhir telah mulai, ya. Nanti saudara bisa baca juga 1 Petrus 1 ayat 20. Jadi di babak akhir ini, ya, semua orang itu diperhadapkan dengan tantangan, ya. Mau terima Tuhan Yesus atau tidak. Seperti itu aja, ya. Jadi cuman ada dua kemungkinan, bersama Tuhan Yesus atau tidak, ya. Petrus mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus, ya. Sebab tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan, hanya nama Yesus, ya. Makanya di akhir pembacaan kita tadi, ya, nats kita mengatakan apa? Ayat 21 dari nats kita, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, ya. Ayat 21 nats kita tadi. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid, sebentar lagi, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara,
Tuhan Yesus mengatakan itu ada kaitannya dengan Kisah Rasul 1 ayat 8, saudara. Mari kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ayat 5 kita baca dulu. Tuhan Yesus mengatakan begini, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu ayat 5-nya. Ayat 8-nya dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus, ya, yang dijanjikan itu loh. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, setelah hari Pentakosta, murid-murid, rasul-rasul dihinggapi Roh Kudus, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, itulah awal yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat 8 tadi. Kamu akan menerima kuasa, ya. Kalau orang menerima Roh Kudus, dia akan menerima kuasa, saudara. Karena Roh Allah sendiri yang ada di dalam orang tersebut. Makanya murid-murid itu dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, ya. Mari kita lihat kembali ke poin-poin yang akan kita lihat. Pentakosta itu menandakan yang ketiga. Hari Pentakosta itu menandakan para murid. Poin 3, para murid diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, ya. Sebelum melayani, sebelum menjadi saksi Tuhan, Tuhan perlengkapi. Dicurahkan Roh Kudus, itu murid-murid menerima kuasa, ya. Itu janji, ya. Lukas 24 ayat 49 di sana, dan Kisah Rasul 1 ayat 8 sama, ya. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus dan kamu akan menerima kuasa, sehingga kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu seperti lingkaran, ya. Yerusalem pusatnya, makin besar seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, dulu saya melayani di misi. Kalau di misi itu ada lingkaran, ya. Jadi kalau penginjilan itu pusatnya mulai dari mana, ya? Yerusalem, terus makin besar sampai ke seluruh bumi, ya. Kamu akan menjadi saksiku, ya. Saudara, ketika orang menerima Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dia akan menerima kuasa. Ini berkaitan dengan pelayanan, ya. Pelayanan dan menjadi saksi Tuhan. Murid-murid menjadi punya kesanggupan, saudara, ya. Padahal waktu itu, saudara, setiap orang yang mengaku Yesus Tuhan dan memberitakan bahwa Tuhan itu bangkit, bahwa Tuhan itu hidup, itu disebut pengikut jalan Tuhan, dan mereka akan ditangkap, saudara. Tidak boleh, ya, mengajarkan atau memberitakan itu. Mereka akan ditangkap, dianiaya, dipenjara. Tetapi murid-murid dengan penuh keberanian, saudara, apapun resikonya, mau mati sekalipun, mereka tetap berani bersaksi, saudara. Karena mereka punya, dilengkapi dengan karunia Roh Kudus, ya, yang memberikan keberanian bersaksi. Saudara, murid-murid itu orang yang sederhana, ya, tidak terpelajar. Coba kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 13. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus, ya. Jadi mereka tuh orang-orang yang sederhana, tidak terpelajar,
tapi berani, saudara, ya, berani bersaksi bagi Tuhan. Bandingkan lagi dengan ayat 33, Kisah Rasul 4 ayat 33. Kisah Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar. Nah itu loh, tadi kan terima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksiku, kata Tuhan. Setelah menerima Roh Kudus, murid-murid menjadi berani bersaksi, dan kemudian dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, itu awal gereja mula-mula, ya, gereja mula-mula. Makanya ada yang teolog-teolog mengatakan gereja itu dimulai ketika hari Pentakosta, ya. Gereja berdiri di atas dasar rasul-rasul, ya, yang sudah menerima kuasa. Bandingkan lagi dengan Kisah Rasul 6 ayat 8. Kisah Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus itu salah satu diaken, ya, yang dipilih oleh rasul-rasul. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Setelah hari Pentakosta, murid-murid, orang-orang percaya penuh keberanian, penuh kuasa, ya, bersaksi memberitakan nama Yesus. Roma 15 ayat 19. Roma 15 ayat 19. Oleh kuasa, ada kuasa lagi di situ, ya. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Ini Rasul Paulus, sama, saudara, ya, sama. Jadi gereja itu bukan pekerjaan manusia, ya. Pelayanan kita itu, ya, itu pekerjaan Tuhan, saudara. Kalau kita memberitakan Injil, bersaksi tentang Tuhan, itu kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang memimpin kita, menolong kita supaya kita berani bersaksi. Murid-murid yang sederhana karena menerima Roh Kudus penuh kuasa dan keberanian untuk bersaksi, ya. Yang keempat, saudara, Pentakosta itu menandakan awal dari penginjilan dunia. Awal dari penginjilan dunia. Tadi dikatakan, kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu menerima kuasa dan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Nah, di Kisah Rasul 2, nats kita yang tadi kita baca pun, kita lihat kan, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang mengaruniakan karunia-karunia, saudara. Ada bahasa-bahasa asing di situ, ya. Jadi murid-murid rasul-rasul itu tiba-tiba berbahasa asing dari berbagai daerah, ya. Orang-orang dari berbagai daerah jadi mengerti. Nah, itu seperti mereka itu diinjili, saudara, dalam bahasanya sendiri, ya. Dalam bahasanya sendiri. Saya hitung ada mungkin sekitar 15 daerah di situ, ya. Media, Kapadokia, Elam, dan sebagainya. Ada Arab juga, ya. Jadi mereka jadi ngerti apa yang dibicarakan oleh rasul-rasul ketika kepenuhan Roh Kudus itu. Ternyata mereka menyampaikan firman Tuhan, ya, bernubuat. Jadi orang-orang mengerti, sehingga mereka mendengar kabar baik, ya, Yesus juru selamat. Akhirnya ketika Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat, ya. Bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu awal penginjilan dunia, saudara. Pentakosta. Penginjilan dunia diawali dengan hari Pentakosta. Kemudian
hari Pentakosta juga menandakan pengikut Kristus melanjutkan pekerjaan Kristus di dunia ini, ya. Lewat dibaptis dengan Roh Kudus, para pengikut Kristus menjadi orang-orang yang melanjutkan karya Kristus dalam dunia ini. Dalam kuasa Roh Kudus, mereka terus melakukan dan mengajarkan hal-hal yang sama yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Saudara, siapa penulis kitab Rasul-Rasul? Ada yang tahu? Lukas, ya. Tabib Lukas. Lukas di awal surat Kisah Rasul mengatakan apa? Kisah Rasul 1 ayat 1. Kisah Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama yang mana? Kisah Rasul itu buku kedua yang ditulis Lukas. Buku pertama Injil Lukas. Injil Lukas dengan namanya sendiri, Injil Lukas. Nah, buku kedua ini Kisah Rasul. Jadi Lukas menulis di ayat 1 begini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Injil Lukas. Jadi kalau saudara ingin tahu yang dikerjakan diajarkan Tuhan Yesus, baca Injil Lukas, ya. Kalau sudah baca Injil Lukas, sudah tahu pelayanan Tuhan Yesus seperti apa. Dia mengajar, dia bersaksi dan penuh kuasa, ya. Karena Tuhan Yesus pun dipenuhi Roh Kudus, ya. Jadi kita orang-orang percaya menerima Roh Kudus itu menerima kuasa, ya, dan Roh Kudus ada di dalam kita. Dialah yang memampukan kita bersaksi, ya, karena Roh Kudus itu tugasnya itu memberitakan hal-hal yang dikerjakan Tuhan Yesus, ya. Mari kita lihat Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Atau Yohanes 14 dulu, Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Di sana dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus, ya, yang berkata. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, ya. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu, dia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan, bahkan yang lebih besar, ya, yang lebih besar. Jadi misalnya Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Nah, itu pekerjaan yang besar, saudara, ya. Karena kemampuan Petrus itu karena Roh Kudus, ya, yang ada di dalam dia yang bekerja. Sama, saudara, di zaman sekarang, ya. Kita juga orang-orang percaya itu dibaptis dengan Roh Kudus, ya, dibaptis dengan Roh Kudus. Karena firman Tuhan mengatakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya menerima Roh Kudus, ya. Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya. Nah, itulah yang memampukan orang-orang percaya berani bersaksi. Apakah Bapak Ibu sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Nah, itu pertanyaannya, ya. Seperti apa, Pak? Kalau dibaptis air sudah, ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang dicatat di Kisah Rasul.
Ada orang yang sudah percaya Tuhan Yesus tetapi belum menerima Roh Kudus, ya. Misalnya contoh di dalam Kisah Rasul 8, orang-orang Samaria itu sudah percaya Tuhan Yesus tetapi belum menerima Roh Kudus, dan ketika rasul-rasul dari Yerusalem, dari pusat datang ke situ, nah mereka kemudian ditumpang tangan, didoakan terima Roh Kudus, ya, terima Roh Kudus. Itu peristiwa di Samaria, saudara. Jadi baptisan air itu bukan baptisan Roh Kudus, ya. Ada dua. Jadi baptisan air itu baptisan mengakui atau menerima Yesus, percaya Yesus, baptis dengan air. Tapi kemudian Tuhan Yesus sendiri akan membaptis setiap orang percaya dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus diberikan kepada orang yang percaya, ya. Gejalanya apa, Pak? Gejalanya ada ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa kalau orang dibaptis Roh Kudus, dia harus bahasa roh, ya. Tapi Alkitab tidak mengatakan begitu, saudara, ya. Jadi jangan salah tangkap, jangan salah mengerti. Tidak semua orang yang dibaptis Roh Kudus berbahasa roh, ya. Karena bahasa roh itu salah satu karunia Roh Kudus. Bisa orang dibaptis dengan Roh Kudus tidak bisa bahasa roh atau tidak bisa berbahasa asing, ya. Jadi ada pendapat juga yang mengatakan kalau orang dibaptis Roh Kudus itu ada manifestasinya, ya. Kalau 20 atau 30 tahun yang lalu itu rame sekali gejala-gejala seperti itu, ya, sampai mendunia, saudara, ya. Dari Amerika, dari Toronto sampai ke Indonesia, sampai menyebar ke seluruh dunia, saudara, bahwa ada baptisan Roh Kudus itu orang bisa berjatuhan, ya. Ketika hamba Tuhan menghembuskan lewat mikrofon gitu, rebah semua, ya. Atau buka jasnya dikebut begitu, ya, rebah semua. Itu dibaptis Roh Kudus. Jadi harus ada manifestasi, ya, seperti itu. Nah, itu tidak seperti yang dikatakan Alkitab, ya. Kalau dikatakan Alkitab, ketika orang dibaptis Roh Kudus itu memang ada yang berbahasa roh, ada yang kalau rasul-rasul berbahasa asing, bukan bahasa roh, bahasa asing, bahasa manusia, tetapi bahasa asing, ya. Tapi ajaran berkembang sedemikian rupa, saudara harus tahu, ya, jangan terkecoh. Karena setelah pembahasan di Kisah Rasul, di surat-surat lain perjanjian baru tidak pernah dibahas tentang baptisan roh. Jadi baptisan roh itu kalau orang percaya Tuhan Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia menerima Roh Kudus, ya. Dia menerima Roh Kudus oleh iman kita, saudara. Kadang tidak terjadi apa-apa, maksudnya tidak ada peristiwa-peristiwa yang spektakuler, yang hebat gitu, nggak ada, saudara, ya. Kalau saya ingat-ingat kapan saya dibaptis Roh Kudus, ya, saya juga tidak tahu, ya, tidak tahu. Kalau dibaptis air saya tahu, dibaptis air waktu itu kira-kira saya umur 16, ya, 16 tahun saya dibaptis sama-sama dengan cici saya, ya, di gereja di Cimahi, Bandung, ya. Dibaptis, ada pendeta yang membaptis. Nah, itu baptisan air, ada suratnya. Jadi saya tahu kalau baptisan air. Kalau baptisan Roh Kudus, saya ingat-ingat kapan, ya. Jadi saya cuma menebak-nebak, ya. Menebak-nebaknya begini. Ada satu peristiwa di kamar seorang diri, saya mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, saudara. Di sana saya bisa nangis seharian, ya. Saya mengakui dosa saya. Tuhan, saya orang berdosa. Ini, ampuni saya, ampuni. Sampai subuh, saudara, dari malam saya menangis seorang diri. Kemudian saya mengatakan begini, Tuhan Yesus, kalau Engkau ada dan berkuasa
mari Tuhan, ubahkan saya, masuk di dalam hidup saya. Langsung saudara, besok karena lelah tidur, besoknya bangun siang, ada perasaan ringan saudara, perasaan ringan dan berubah, ada perubahan. Waktu itu saya suka merokok, saya buang saudara, sisa rokok berapa batang dibungkus saya buang. Saya tidak lagi suka merokok. Dulu saya tidak suka baca Alkitab. Saya jadi rajin ke gereja, biasanya jarang ke gereja saudara, ya. Tapi waktu itu ada dorongan yang kuat, saya harus ke gereja. Terus beli kaset-kaset rohani, saya dengarkan pujian sambil memuji Tuhan. Nah begitu terus saudara, ya. Jadi saya bertanya-tanya, apakah waktu itu Tuhan baptis saya dengan Roh Kudus ya? Saudara, ada yang kuat mendorong seseorang ya menjadi semakin mengasihi Tuhan Yesus, membenci dosa ya. Otomatis saudara membenci dosa ya. Karena Roh Kudus itu oknum yang kudus, namanya juga Roh Kudus, masuk di dalam hidup seseorang, pasti akan memimpin, membawa orang itu hidup kudus. Kalau saudara punya Roh Kudus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara akan semakin kudus, benci atau menjauhi segala dosa, mematikan keinginan-keinginan daging dan segala hawa nafsunya. Kemudian Roh Kudus juga akan memimpin saudara kepada kebenaran, karena Roh Kudus disebut juga Roh kebenaran. Saudara jadi suka akan kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan saudara, Alkitab ya. Jadi suka baca Alkitab, suka menyelidiki, merenungkannya siang dan malam. Kalau saudara dibaptis Roh Kudus, jadi saya tidak suka baca Alkitab Pak ya, saya tidak suka belajar Alkitab itu. Jadi roh siapa yang memimpin itu? Kalau Roh Kudus yang memimpin, saudara suka kebenaran, suka bersaksi tentang Yesus Kristus. Waduh, saya juga tidak tahu kekuatan dari mana itu saudara. Waktu SMA ya, saya bisa maju di kelas saudara, bersaksi di hadapan murid-murid yang lainnya ya. Saya padahal waktu itu seperti berat gitu, saya mau ngomong apa gitu, tapi pokoknya saya maju dulu sajalah, minta izin sama guru. Mau apa kamu katanya? Saya ada sedikit mau yang saya sampaikan Pak ke teman-teman, saya bilang. Saya mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Akhirnya diizinkan. Ngomong itu selama 10 menit saya. Padahal saya belum mengerti banyak firman Tuhan. Saya cuma sering dengar khotbah-khotbah di kaset begitu. Nah, saya ungkapkan di situ. Saudara, dari situ saya selalu ingin bersaksi tentang Tuhan ya. Sampai saya masuk sekolah Alkitab, memutuskan saya mau menjadi saksi Tuhan, mau menjadi hamba Tuhan. Saya mau pakai hidup saya untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya, yang sudah melepaskan saya dari kegelapan, membawanya kepada terangnya yang ajaib. Terus saudara, sampai sekarang saudara ya, saya percaya Roh Kudus yang mengerjakan di dalam saya segala kemauan, kemampuan untuk menjadi alat Tuhan. Saudara, kita semua pun diharapkan Tuhan seperti itu ya. Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua manusia, semua orang yang percaya. Kalau saudara percaya akan nama Yesus, saudara bukan hanya diselamatkan saudara, tapi saudara diberikan Roh Kudus ya, sebagai penolong, pendamping, penghibur, yang memberikan kekuatan, yang melindungi dari yang jahat ya. Dan dari pencobaan-pencobaan ini Roh Kudus menguatkan. Tetapi Roh Kudus juga memberikan roh keberanian, bukan ketakutan, berani bersaksi. Dan ada kerinduan yang kuat untuk semakin memuliakan nama Yesus ya. Barang siapa percaya kepadaku,
kata Tuhan Yesus, dia akan mengerjakan hal-hal yang aku kerjakan, bahkan yang lebih besar lagi. Ya. Saudara, Tuhan mau pakai kita semua, orang-orang percaya, menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Ya. Mari Bapak Ibu, saya dikasih Tuhan, di hari peringatan Pentakosta ini, biarlah firman Tuhan mendorong kita, memotivasi kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berani berubah, ya, berjalan bersama Roh Kudus, mengerjakan hal-hal yang Tuhan ingin supaya kita kerjakan, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib, ya, yang sudah melepaskan kita dari belenggu dosa, kutuk dosa, kepada kehidupan yang merdeka, yang kekal. Mari kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa juga supaya mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan. Jadilah pribadi yang berani berubah dan berkarya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, bersyukur, terima kasih hari ini kami memperingati hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Rasul-rasul dan semua orang yang berkumpul di satu tempat menerima Roh Kudus. Mereka kepenuhan Roh Kudus. Mereka berani bersaksi, berani mati untuk memberitakan nama Tuhan, jalan keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan, dunia begitu penuh dengan orang-orang, jiwa-jiwa yang tidak tentu arah tujuan. Yang jelas, ketika orang berdosa akan menemui kebinasaan, karena upah dosa adalah maut. Jadikan kami semua Tuhan saksi-Mu yang berani menceritakan jalan keselamatan yang hanya ada di dalam Engkau. Biarlah Roh Kudus yang sudah kami terima mendorong, menguatkan, memimpin hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, tidak terkecuali semua kami yang ada di sini, supaya bisa menjadi saksi-Mu. Lewat kehidupan kami, perkataan perbuatan kami, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Kami mau serahkan waktu kami, hidup kami, aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan pimpinan, pertolongan kasih kemurahan Tuhan. Kami naikkan syukur, doa, permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dari Yesus.